Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di video ini saya, Saula Faradi Safrisantin, akan membahas materi tentang am dan khos dalam memahami tafsir Al-Quran. Lafadz am. Al-am secara etimologi berarti merata, yang umum. Sedangkan secara terminologi ialah lafadz yang diciptakan untuk pengertian umum sesuai dengan pengertian tiap lafadz itu sendiri tanpa dibatasi dengan jumlah tertentu. Lafadz khos. Khos secara etimologi berarti suatu lafadz yang menunjukkan makna khusus. Sedangkan secara terminologi ialah setiap lafadz yang dipasangkan pada satu arti yang menyendiri dan terhindar dari makna lain yang mustarak. Pengertian am menurut istilah usul fikih. Al-lafdul musta'riqu li jami'i ma yasluhu bihasbi wad'in wahidin daf'ah. Artinya, lafadz yang mencakup akan semua apa saja maksud padanya dengan satu ketetapan dan sekaligus. Pengertian khas menurut istilah usul fikih. Ma la yatanawalu daf'atan sayyaini wa sa'adam min ghairi khas. Artinya, sesuatu yang tidak mencapai sekaligus dua atau lebih tanpa batas. Contoh lafadz am, seperti lafadz ar-rijalu, yang berarti laki-laki. Dalam lafadz tersebut mencakup semua laki-laki, atau lafadz manusia itu mencakup semua manusia. Contoh lafadz khas. Rajulu, artinya seorang laki-laki. Dalam hal ini terbatas pada seorang saja. Dan rajulani, artinya dua orang laki-laki. Dalam hal ini terbatas pada dua orang saja. Selanjutnya, karakteristik lafadz am. Yang pertama, lafadz kullu dan jami' seperti dalam surat At-Tur ayat 21. Yang kedua, sigot jamak yang disertai alif dan lam di awalnya, seperti lafadz al-walidat dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Yang ketiga, kata benda tunggal yang dimakrifahkan dengan alif lam seperti lafadz al-insan dalam surat Al-Asr ayat 2. Yang keempat, isim syarat atau kata benda untuk mensyaratkan seperti kata man dalam surat An-Nisa ayat 92. Yang kelima, isim nakirah yang dinafikan seperti kata la junaha dalam surat Al-Mumtahanah ayat 10. Dan yang terakhir, isim mausul atau kata ganti penghubung. Misalnya kata al-ladina dalam surat An-Nisa ayat 10. Karakteristik lafadz khos. Yang pertama, lafadz tersebut menyebutkan tentang nama seseorang, jenis, golongan, atau nama sesuatu seperti dalam surat Al-Fath ayat 29. Yang kedua, lafadz tersebut menyebutkan jumlah atau bilangan tertentu dalam satu kalimat seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Dan yang terakhir adalah lafadz tersebut dibatasi dengan suatu sifat tertentu atau diidafahkan seperti dalam surat An-Nisa ayat 92. Macam-macam am. Lafadz am yang tetap pada keumumannya atau al-baqi ala umumihi, yaitu am yang disertai qarinah yang tidak memungkinkan untuk ditaksis. Biasanya berkaitan dengan kalimat-kalimat yang menerangkan sunnatullah atau hukum ilahi seperti dalam surat Hud ayat 6. Yang kedua, lafadz am tetapi maksudnya khusus atau al-am al-muradu bihi al-khusus seperti dalam surat At-Taubah ayat 120. Dan yang ketiga, lafadz am yang dikhususkan atau al-am al-maksus seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Taksis. Taksis menurut istilah usul fikih yaitu mengeluarkan sebagian apa-apa yang termasuk dalam yang umum itu menurut ukuran ketika tidak terdapat mukhasis. Taksis al-am yaitu mempersempit makna yang masih umum atau alat atau sarananya disebut mukhasis. Syarat-syarat mentaksis yang am. A. Harus berdiri sendiri. B. Harus bersamaan dalam satu masa. C.
harus sama derajatnya dengan am, apakah zani atau qat'i. Adapun yang dimaksudkan dengan taksis dalam istilah usul fikih yaitu ikhraju ba'di kana dakhilan tahta al-umumi ala taqdiri adamil mukhassas, yang artinya mengeluarkan sebagian apa-apa yang termasuk dalam yang umum itu menurut ukuran ketika tidak terdapat mukhasis. Macam-macam taksis dalam kalimat yang sama atau muttasil yaitu taksis dengan pengecualian dengan syarat harus dalam satu kalimat. Contohnya, la ilaha illallah. Yang kedua, taksis dengan syarat. Yang ketiga, taksis dengan lafal hingga atau al-ghoyah. Yang keempat, taksis dengan kata sifat. Macam-macam taksis dengan dalil lain atau munfasil yaitu taksis ayat dengan ayat. Yang kedua, taksis ayat dengan sunnah. Yang ketiga, taksis sunnah dengan sunnah. Dan yang terakhir, taksis dengan ijma'. Macam-macam mukhasis. Mukhasis muttasil atau mukhasis yang bersambung, yaitu apabila makna satu dalil yang mengkhususkan berhubungan erat atau bergantung pada kalimat umum sebelumnya. 1. Pengecualian atau al-istima. Terdapat pada Quran Surat Al-Asr ayat 2-3. Jadi yang dikhususkan adalah orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh. Pengkhususan pada ayat tersebut adalah dengan jalan pengecualian, yakni dengan memakai huruf istima. Yang kedua, syarat. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Dikatakan lebih berhak kembali pada istrinya. Maksudnya dalam masa iddah, tetapi dengan syarat bila kembalinya itu dengan maksud lafaz yang menunjukkan pada ayat tersebut adalah jika. Yang ketiga, sifat. Wa ma qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'minah. Sifat yang mengkhususkan adalah sifat mukmin, yakni yang diremehkan itu harus atau dikhususkan pada hamba yang mukmin. Yang keempat, kesudahan. Wa ma kunna muta'adzibina hatta nab'atsa rasula. Lafaz wa ma kunna mu'adzibina, kami tidak akan mengazab, bersifat umum, tetapi keumumannya dipersempit pengertiannya dengan adanya ghoyah atau pembatasan, yaitu lafaz hatta habba'asa rasula, nabba'asa rasula, sampai kami mengutus seorang rasul. Yang kelima, sebagai ganti keseluruhan. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Lafaz man dan sesudahnya pada ayat tersebut mengkhususkan keumuman sebelumnya. Arti sebagian orang yang mampu mengganti keumuman wajibnya manusia untuk masuk haji. Mukhasis munfasil atau mukhasis yang terpisah, yaitu dalil umum atau makna dalil yang sama dengan dalil atau makna dalil yang mengkhususkannya, masing-masing berdiri sendiri. Yang pertama, Al-Quran ditaksis dengan Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran ditaksis dengan sunnah. Yang ketiga, Al-Quran ditaksis dengan Al-Quran. Yang ketiga, sunnah ditaksis dengan Al-Quran. Yang keempat, sunnah ditaksis dengan sunnah. Hikmah kaidah am dan khas. Pendekatan dalam memahami Al-Quran. Setiap kata di dalam Al-Quran pasti mengandung maksud dan ibadah dan faedah. Yang ketiga, penunjukan pada lafaz am dan khas yang nantinya dapat menarik hukum. Yang terakhir, belajar dari am dan khas sekaligus bisa memahami kerangka berpikir dari yang umum menuju khusus dan sebaliknya. Sekian pembahasan dari saya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.